Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari siswi SMK Negeri 1 Balikpapan. Nama saya Siti Aisyah. Saya Namiratul Rahmah. Jadi sebelum masuk ke videonya, kami jelaskan dulu apa itu riset pusat pertumbuhan. Jadi riset pusat pertumbuhan adalah penelitian tentang kawasan yang mengalami pertumbuhan pesat dan menjadi pusat pembangunan bagi daerah sekitarnya. Riset ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan suatu kawasan menjadi pusat pertumbuhan dan bagaimana pusat pertumbuhan tersebut dapat mendorong perkembangan daerah di sekitarnya. Lalu, teori pusat pertumbuhan merupakan salah satu teori yang populer dalam ilmu ekonomi. Teori ini dikemukakan oleh ahli perencanaan wilayah asal Prancis, Francis Perroux. Berikut adalah beberapa faktor yang dapat membuat suatu kawasan menjadi pusat pertumbuhan. Nah, yang pertama ada sumber daya alam. Yang kedua, ada sumber daya manusia. Yang ketiga, lokasi strategis. Yang keempat, fasilitas pengunjung. Dan yang kelima, sosial budaya. Keenam, topografi. Ketujuh, industri. Jadi, kami akan melakukan riset pusat pertumbuhan. Dan sekarang kami berada di daerah Taman Bekapai. Cekidot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Namiratul Rahmah dan rekan saya Siti Aisyah. Jadi kami di sini akan mewawancarai Pak Diki selaku pengendali dampak lingkungan, ahli muda di bidang tata lingkungan dan perlindungan sumber daya alam dinas lingkungan hidup. Baik, jadi Taman Bekapai ini kan sudah lama didirikan sejak tahun 1984. Nah, apa saja potensi yang harus dimiliki oleh Taman Bekapai tersebut untuk menjadi pusat pertumbuhan, semisal seperti pedagang kaki lima atau Ya, jadi kalau potensi yang harus dimiliki Taman Bekapai itu kita kembalikan ke fungsinya. Fungsi tamannya itu sebagai tadi fungsi ekologis dan fungsi sosialis. Nah, kalau fungsi ekologinya ya berarti koleksi tanamannya yang harus diperbanyak. Lalu yang kedua termasuk penataannya ya, penataan tamannya. Terus kalau untuk fungsi sosialis ya tadi sudah disebutkan seperti interaksi, terus ada pedagang kaki lima, tapi sebenarnya sih itu di luar dari ini ya, dari RTH-nya sebagai pelengkap saja lah. yang kedua itu bagaimana pusat pertumbuhan Taman Bekapai ini dapat berpengaruh terhadap perkembangan ekonomi di sekitarnya gitu Pak. Ya, jadi kembalikan seperti tadi, ada interaksi, ada kegiatan sosialis, ada aktivitas jual beli di sana. Itu kita harapkan memang skala kecil kan, tapi ya paling itu tidak bisa menjadi penggerak ekonomi masyarakat sekitar lah. Tapi tetap dengan catatannya jangan sampai aktivitasnya merusak taman lingkungan tamannya. Jadi kalau ada selesai aktivitas jual belinya atau selesai jamnya ya dibersihkan kembali sekitarnya, dirapikan lagi. Jadinya butnya. Taman Bekapai ini kan sangat ramai pengunjung. Lalu hal apa saja yang menciptakan konektivitas antar wilayah tersebut? Konektivitas. Ya, kalau terkait konektivitas ya pasti ini ya, pentingnya kemudahan akses untuk menjangkau Taman Bekapai. Kan kalau yang existing kan sudah tersedia tuh jalur-jalur, ada mana yang terbaru kan ada Bacitra juga lewat sana, ada angkot, terus ini kita bicara tentang transportasi publik ya. Kalau konektivitas itu sudah dilayani oleh transportasi publik yang disediakan oleh pemerintah kota. Bagaimana Taman Bekapai ini dapat mendukung Balikpapan sebagai kota yang lebih hijau dan inklusif? Itu
itu Iya, karena kembali sebagai fungsinya BKP adalah salah satu RTH publik yang disediakan oleh pemerintah Kota Balikpapan bagi warganya untuk karena jawabannya pasti kembali untuk mendukung pelayanan masyarakat, pelayanan pemerintah Kota Balikpapan dalam hal fungsi ekologi dan fungsi sosialis tadi. Fasilitas apa saja yang tersedia di Taman BKP ini? Serta apakah ada pengurusnya gitu Pak? Kalau fasilitas seperti bangunan ini ya, bangunan ya. Jadi yang dimaksud di sini adalah berarti kan yang ada di dalam taman. Yang di dalam taman ini yang termasuk yang kita bangun itu kita ada di dalam itu fasilitas toilet, lalu ada kantor pengelola. Di situ juga ada admin sih, ada tempat beribadah, tapi memang kecil. Itu sih fasilitas ininya. Ya paling ini untuk seperti gazebo seperti itu kan, termasuk tempat duduk itu Apa dampak yang diharapkan dari Taman BKP ini terhadap pengembangan Kota Balikpapan? Ini Taman BKP ini kan adalah taman model istilahnya. Jadi taman yang kita desain untuk sebagai baseline atau sebagai desain awal bisa menjadi acuan bagi taman-taman yang berikutnya. Jadi diharapkan dengan adanya taman BKP ini nantinya menjadi pemicu atau menjadi trigger bagi pemerintah Kota Balikpapan dan masyarakat kota untuk sama-sama kita membangun dan mengelola, merawat, menjaga taman-taman berikutnya yang nanti akan kita bangun. Jadi nanti ke depannya mau mengembangkan taman seperti Taman BKP itu? Iya, targetnya kalau di pemerintah kota kita kan ada itu sebutannya adalah RPJMD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Nah di dalam RPJMD itu kalau dari Dinas Lingkungan Hidup itu kita sudah memasukkan perencanaan untuk membangun taman kecamatan, taman kelurahan di tetap seluruh taman-taman di seluruh kelurahan dan di seluruh kecamatan di Kota Balikpapan. Terima kasih Bapak. Ya. Jadi di sini kami sudah selesai mewawancarai Pak Diki selaku pengelola Taman BKP. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah dari SMK 1. Jadi di sini saya bersama Ibu siapa? Ibu Tiara. Ibu Tiara. Jadi Ibu, saya mau bertanya Bu, kalau boleh tahu berapa lama Ibu berjualan di daerah Taman BKP ini? 30 tahun. Lama ya Bu ya, sudah lama ya. Apa ada pegawai Bu yang ingin membantu Ibu saat berjualan gitu Bu? Pegawai? Ada anak saya. Anak Ibu ya. Biasa Bu, masyarakat mana saja yang menjadi pembeli? Kayak apa dari luar Balikpapan atau daerah-daerah di sini Bu? Ya ada. Dari mana? Dari Bu? mana-mana aja. Dari mana-mana aja Bu ya. Sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, terima kasih. Jadi di sini kami sedang bersama pedagang di Taman BKP dengan Ibu siapa namanya Bu? Ibu Ati Rahayu. Ibu Rati Rahayu. Jadi di sini kami akan mewawancarai Ibu Rati Rahayunya. Bu, biasanya buka jam berapa Bu di Taman BKP ini? Jam 6, Sampai jam? jam 12. Sampai jam 12 ya Bu. Biasanya Bu, ramai pengunjung yang beli itu di hari apa saja ya Bu? Malam Minggu, malam Senin. Malam Minggu, malam Senin ya. Ya. Lalu Bu, biasanya Bu ya, selain di Taman BKP ini, Ibu ada tempat lain nggak Bu untuk Ibu berjualan? Enggak, di sini aja sayang. Oh, Ibu tetap di sini aja ya Bu ya? Jadi di Taman BKP ya Bu? Jualan di Taman BKP aja.
Oh, boleh tahu Ibu sudah berapa lama jualan di sini? 3 tahun. Baru 3 tahun ya Bu Ya. ya? Jadi dari 2021 Bu? Pokoknya ya 3 tahun. Selesai corona kemarin. Selesai corona kemarin. Sekian wawancara dari kami. Terima kasih. Terima kasih banyak Ibu. Sama-sama ya. Selamat sore, saya Namira Rahma, siswa dari SFMK Negeri 1 Balikpapan. Di sini saya bersama Kak Inggit dan bersama Kak Irwan. Jadi di sini saya akan mewawancarai Kak Inggit dan Kak Irwan. Kalau boleh tahu Kak, dari banyaknya tempat wisata yang ada di Balikpapan, kenapa Kakak berdua memilih untuk ke Taman Bekapai? Untuk hari ini sih kebetulan lagi pengen ke gedung Kaliasan nih, Ya. karena lagi ada pameran ilustrasi. Oh, Nah, ada. iya betul, langsung mampir ke sini buat nikmatin suasana sore kan. Berdua nih Kak. Ya berdua aja. Kalau ke Taman Bekapai ini Kak, biasanya kakak-kakak ini ngapain aja nih? Paling ini sih lihat pemandangan, duduk-duduk, ngobrol. Kalau misalkan lagi pengen ngemil ke belakang, Oh iya, banyak jajan ya. karena banyak kan suasananya juga. Ya. Fasilitas apa saja yang biasa kakak gunakan kalau ke Taman Bekapai? Terutama tempat duduk ya, karena kan untuk ngobrol. Iya. Iya benar. Terus apalagi ya? Paling kayak ini nikmatin ngeliat air mancurnya sama beli makanan atau minuman di pedagang-pedagang pinggiran. Oke. Terima kasih ya Kak. Terima kasih banyak Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami bersama dengan Ibu Putri. Selaku pengunjung di Taman Bekapai ini. Jadi langsung ke pertanyaannya saja ya Bu ya. Ibu, dari banyaknya tempat wisata yang ada di Balikpapan Ibu, kenapa Ibu memilih untuk ke Taman Bekapai? Karena tempatnya enak sih Mbak, nyaman, terus juga aman buat anak-anak gak di jalanan kan. Jadinya karena dipagerin kan. Ada tempat bermain juga ya Bu ya? Ada tempat bermain juga yang baru. Jadinya aman aja sih. Aman ya Bu ya? Iya, aman. Kalau Ibu ke Taman Bekapai ini, biasanya Ibu apa aja yang Ibu lakuin di Taman Bekapai ini? Mengenalin budaya anak-anak aja sih Mbak, kayak tempat wisata, baru tempatnya tuh ini apa, tempat keaslian, ke alam ya, ya. Banyak penjual juga di Iya, sini. penjualan. Ramai pengunjung Ibu. Iya. Ruang terbuka gitu ya Bu? Iya. Bagus juga untuk buat anak-anak kan, sejuk kan. Sejuk ya Bu ya. Kalau ke Taman Bekapai Bu, biasanya untuk kayak nyemil-nyemil gitu itu biasanya Ibu bawa makanan dari rumah sendiri atau beli di sini Bu? Kadang bawa, kadang beli di sini. Kalau sempat ya bikin, kalau nggak sempat beli. Jadi biasa Ibu bawa ini, nggak bisa sempat bawa dari rumah terus nyemil-nyemil di sini Iya. ya Bu ya. Sambil nyantai-nyantai. di Iya. sini. Fasilitas apa saja yang biasa Ibu gunakan kalau ke Taman Bekapai ini Bu? Yang motor, ya, ya pasti paling ya. jelas kan. HP, baru ya bareng-barengnya anak-anak. Anak-anak ya Bu. Iya, apalagi punya bayi kan. Jadinya jadinya bawa bareng anak-anak. Biasa tempat duduk juga ya Bu ya. di Iya, sini. tempat duduk, baru kalau kamar mandi iya. Baru anak-anak juga kadang kalau mau pingin mandi itu tuh air mancur, air mancur iya. Jadinya anak-anak itu kalau senangnya tuh air mancur. Iya pasti ya Bu ya. Biasa kalau anak-anak di sini memang senangnya main air mancur Iya, ya Bu. air mancur sudah pastinya. Terus juga ada fasilitas taman bermain. Iya, jadinya anak-anak itu bahagia lah, senang. Ya. Ibu biasanya sampai jam berapa nih Bu di sini? Gak tertentu, karena sepuasnya anak-anak aja. Sepuasnya anak-anak nggak? Anak-anak sudah capek ya pulang, kalau belum capek ya sudah. Sepuasnya anak-anak. Sepuasnya ya, Bu, Daripada ya. kan tempat yang bermain yang mahal begitu. Ini kan apalagi yang ada yang
gratis yang dimanfaatkan untuk anak-anak. Apalagi kan pemandangannya bagus juga Iya, kan. di sini banyak pohon-pohon juga Bu, rindang di sini Bu. Berarti Bu kesini seringnya itu pas weekend gitu ya Bu ya? Nggak tertentu. Kadang kalau antar anak pertama sekolah, kadang yang nomor 2 masuk siang ke sini. Main-main di sini Bu. Oke, singgah mampir gitu Iya, ya Bu ya. singgah. Oke, sekian wawancara dari kami. Terima kasih Bu Putri. Iya, sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video wawancara riset Pusat Pertumbuhan dari kelompok kami. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.